Izinkan Roh Kudus menghidupkan firman menjadi rema bagi saudara supaya Zoe itu mengalir. Dan saudara hidup dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan. Jangan jadikan mujizat sebagai satu pengalaman sekali seumur hidup. Jadikan mujizat Tuhan pengalaman setiap hari. Mulai daripada mujizat yang paling kecil sampai yang paling besar yang saudara butuhkan. Kalau perlu mendapatkan tempat parkir. Kalau saudara pergi berbelanja di satu tempat yang pasti selalu sulit cari tempat parkir, bilang sama Tuhan, berikan mujizat dapat tempat parkir paling depan, saya perlu belanja banyak. Tidak ada yang bantu saya Tuhan, saya ibu rumah tangga Tuhan, tolong Tuhan, kasih Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus mau menjadikan rema ayat firman yang berkata, mintalah maka akan diberi. Ketuklah pintu akan dibukakan. Carilah maka akan mendapat. Jadi rema dia. Lalu saudara jalani hidup dengan sukacita. Dan Zoe mengalir. Saudara berkata, kemanapun aku pergi hari ini Tuhan, aku berhasil dan beruntung. Karena itu firman. Jadi rema. Lalu saudara lihat, saudara pergi belanja. Pas pada jam saudara pergi, diskon besar-besaran. Barang masih baik. Kasih Tuhan keinginan hati saudara. Selama ini lewat tidak pernah diskon. Tuhan tidak ada masalah bagi dia. Menyembuhkan penyakit kanker yang paling sulit, memberikan diskon sama Tuhan. Sama saja. Dia sayang pada kita. Yang menjadi persoalan, percayakah saudara, dia sayang pada saudara? Apakah masuk dalam pikiran saudara, menjadi rema bagi saudara? Tuhan Yesus peduli sama saudara. Sayang sama saudara, tidak melupakan saudara, memperhatikan saudara. Jangan lupakan itu. Jangan terima tipu daya setan. Amin. Biarkan Roh Kudus membuat kita hidup kembali. Hidup yang benar-benar hidup. Saya bacakan Yehezkiel 37 ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Puji Tuhan. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi walau banyak aniaya, banyak tekanan, kita hidup. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup dalam sukacita. Jadi memang aniaya datang saudaraku, karena Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan di dunia ini kita akan mengalami banyak tekanan dan aniaya. Yohanes 16 ayat 33 salah satu ayat dalam Alkitab juga mengatakannya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari Yohanes 16 ayat 33 dituliskan, di dunia ini kalian akan menderita, tapi tabahkan hati kalian. Jadi jangan membuat penderitaan, tekanan begitu besar sehingga kita kehilangan semangat, kehilangan harapan. Sekali lagi, jangan seperti orang Israel yang tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 11. Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tapi lihat apa yang terjadi, Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Dalam ayatnya ke-10, Yehezkiel 37, dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi pemulihan daripada Tuhan selalu lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Inilah kuasa Zoe. Kehidupan baru yang lebih luar biasa. Terimalah pada hari ini. Terimalah tiap hari dalam kehidupan kita. Terimalah kuasa firman. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah Zoe yang menghidupkan saudara. Zoe oleh Roh Kudus. Amin saudaraku. Zoe dari firman dan kuasa Roh Kudus akan membuat seseorang berubah sungguh-sungguh. Akan membuat saya berubah, saudara berubah, kita berubah. Keinginan kita berubah. Kebiasaan kita berubah. Itu sebabnya ada banyak kesaksian.
Saya akan berikan beberapa kepada saudara untuk menguatkan saudara dan meneguhkan saudara. Seorang hamba Tuhan bercerita bahwasanya ada seorang kriminal yang sangat suka berbuat jahat dan hatinya sangat keras, ucapannya sangat kasar, ya, bahkan ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor biasa keluar dari mulutnya. Lalu kemudian dalam satu perkelahian yang diakibatkan oleh karena dia mabuk dan dikuasai narkoba, dia membunuh lawannya. Oleh karena dia membunuh, lawannya itu sudah mati, dia harus dihukum di penjara. Namun kemudian singkat cerita, ada yang melayani dia selamat di penjara, puji Tuhan. Dia menerima kelahiran yang baru. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, itulah saat, seperti yang kita pelajari tadi, Zoe tadi masuk ke dalam dia. Kehidupan Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Dan Zoe itu berkuasa mengubahkan dia. Yang tadinya begitu keras, begitu kasar, begitu jahat, begitu kotor. Tindak tanduknya mulai berubah. Perangainya mulai berubah. Dia mulai suka membaca Alkitab. Dia mulai suka membaca buku-buku rohani. Lalu orang melihat ucapannya berubah. Kenapa? Hatinya berubah. Roh Kudus masuk ke dalam dia. Dan dia kemudian menyurati hamba Tuhan ini, karena dia mendapat berkat dari buku-buku rohani yang dikarang hamba Tuhan tersebut. Dan di dalam suratnya itu hamba Tuhan ini membaca, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pelayananmu. Sekarang saya adalah manusia baru. Saya memang di penjara, saya masih di dalam penjara. Tapi saya tahu, saya rasakan sungguh-sungguh, hati saya bebas. Dari luar orang mungkin melihat, saya masih di dalam penjara, tapi saya tahu kelak saya akan keluar dari penjara ini ketika masa hukuman saya habis, dan saya tahu apa yang akan saya lakukan, saya akan menjadi penginjil. Dan memang itulah yang terjadi. Berapa tahun kemudian suatu hari pendeta ini menemukan dia dalam satu pertemuan Full Gospel Businessman Convention. Dia sedang bersiap untuk berkhotbah memberitakan Injil Tuhan. Zoe sungguh luar biasa. Zoe mengubahkan hidup kita yang lama.